point. Break even point atau titik pulang pokok. Break even point adalah titik pulang pokok. Suatu titik di mana uang yang Anda keluarkan itu akan kembali kepada Anda. Jadi kalau Anda mengeluarkan $100, Anda balik lagi $100. Pertanyaannya, apakah break even point ini untung? Tidak. Orang menyatakan BEP itu adalah profit sama dengan 0. Jadi nggak ada untungnya. Berarti yang disebut dengan break even point itu adalah revenue sama dengan cost. Atau pemasukan sama dengan pengeluaran. Itu namanya break even point. Jadi kalau Anda nanti berbisnis, Anda mengeluarkan uang 100 juta nih. Pertanyaannya, berapa lamakah 100 juta itu akan balik lagi ke Anda sebelum Anda mendapatkan untung? Jadi kalau misalkan Anda mengeluarkan uang 100 juta, di bulan pertama Anda dapat 2 juta, jangan ketawa dulu. Karena 98 juta Anda masih tanda tanya, di mana tuh duitnya? Gitu. Nah itu berarti belum balik modal. Kecuali kalau misalkan Anda masukkan 100 juta, di bulan pertama Anda sudah dapat 100 juta. Nah, berarti bulan kedua tinggal menikmati hasil gitu. Nah, kita lanjutkan. Break even point, cara ngitungnya seperti ini. Sales, fixed cost, variable cost, contribution margin ratio. Nah, ini cara menghitung break even point yang lewat tabel. Misalkan ini di tahun kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, Anda masukkan sales atau uang yang masuk. Kita sering menyebutnya revenue. Uang yang masuk kita peroleh dari mana? Dari projected sales. Jadi kalau Anda jual satu laptop $100, yang laku 1000, maka uang yang masuk adalah 1000 dikali 100. Dari mana angka ini didapat? Dari projected sales. Kebetulan di sini ada, dia menjual 4 jenis produk. Masing-masing per hari sekian unit. Harganya sekian $. Berarti dia dapat uang per hari, unit dikali price. Sehingga 1,795 dia dapat uang per hari. Berapakah dapat per bulan? Kalikan saja berapa hari dalam 1 bulan. Berapakah dia dapatkan per tahun? Kalikan saja 12. Berarti dalam 1 tahun dia dapat pemasukan 646,200. Itulah dasar untuk menghitung sales pada BEP. Lalu bagaimana untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat? Biasanya orang mengambil ini dari tabel laporan rugi laba atau yang disebut dengan income statement. Nah, income statement kan sudah ada tuh projected sales-nya dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti Anda tinggal pindahkan saja ini, ya, ke tabel ini, tinggal di copy. Kemudian fixed cost, ongkos tetap. Ongkos tetap adalah ongkos yang tidak berubah tergantung kepada jumlah produk. Jadi mau jumlah produk 5, mau jumlah produk 10, tetap aja ongkosnya segitu. Kayak di Hong Kong, orang punya restoran. Mau yang datang makan 5, mau yang datang makan 10 atau 20, tetap aja dia bayar ongkos atau bayar sewa gedung segitu. Gitu kan? Itu namanya fixed cost. Nah, fixed cost di sini itu biasanya diambil dari operational expense atau biaya operasi. Biasanya orang membuat ini dapat dari mana? Biasanya mereka dapat dari tabel income statement juga. Di tabel income statement itu kan, ingat, income statement itu kan rumusnya pemasukan projected sales dikurangi harga pokok penjualan atau cost of goods sold dikurangi operating expense. Di sini kan ada yang namanya total operating expense. Nih ada salary, di situ juga ada bunga bank, ya kan? Di situ juga ada depreciation, didapat dari sini. Anda tinggal pindahkan, ini kan udah ada. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, Anda tinggal pindahkan. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke? Berarti fixed cost itu adalah operational expense. Biaya operasi. Kemudian variable cost. Variable cost itu adalah ongkos atau biaya yang kita keluarkan sesuai dengan jumlah produk yang kita hasilkan. Contoh, mahasiswa beli modul. Modul yang dibuat sesuai dengan jumlah
siswa. Mahasiswa 5 modulnya 5, mahasiswa 10 modulnya 10. Gitu. Salon, sampo tergantung dengan jumlah kepala yang dikeramas gitu kan. Ya. Nah, variable cost ini didapat dari cost of goods sold, harga pokok penjualan. Sebenarnya ini bisa dilihat dari cost of goods sold, juga bisa dilihat dari laporan rugi laba atau income statement juga bisa dilihat. Biasanya ada cost of goods sold-nya di sini ya. Ya. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Anda tinggal pindahkan ya menjadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, baik. Berarti kan 3 variabel udah dapat pemasukan dan pengeluaran. Makanya untung atau profit adalah revenue dikurangi cost. Revenue, sales. Cost ada 2, ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost didapat dari operational expense. Variable cost didapat dari harga pokok penjualan. Expense itu pengeluaran. Nah, kemudian kita hitung contribution margin ratio atau CMR. Contribution margin ratio itu rumusnya adalah sales dikurangi variable cost dibagi sales dikali 100%. Nah, ini dikali 100%. Dikali 100% gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dapat dari mana 0,6 gampang? 642.200 dikurangi 288196 dibagi 646.200 dikalikan 100%, 0,6. Ya, hasilnya adalah ini nggak dikali 100% ya, belum dikali ya. Pokoknya dia contribution rasionya adalah 0,6. Kemudian dari 0,6 ini kita bisa menghitung berapakah BEP sales. BEP sales itu didapat dari fixed cost ini dibagi dengan ini. Berarti BEP sales itu dapat dari fixed cost dibagi dengan 0,6. Sehingga dapat 248.164. Artinya apa? Anda balik modal pada saat uang yang Anda dapatkan dari berdagang itu mencapai 248.000. Anda baru bisa balik modal. Di tahun kedua, Anda balik modal apabila uang yang Anda dapatkan dari penjualan itu mencapai angka 258.388. Di tahun ketiga, Anda balik modal apabila uang yang Anda dapatkan dari hasil penjualan itu mencapai 278.999. Gitu. Ini BEP sales. Lalu untuk mengetahui berapa unitkah yang harus saya jual supaya balik modal, itulah yang disebutkan BEP unit. BEP unit itu gimana caranya? Gampang. BEP sales dibagi dengan price. Kalau misalkan saya dagang aqua, saya balik modal kalau sudah mencapai penjualan sudah mencapai 50 juta. Berapakah unit aqua yang dijual? Kalau misalkan satu aqua harganya 100.000, berarti kan 50 juta dibagi 100.000 gitu. Berarti kan 50 botol baru balik modal. Logikanya kalau 50 botol terjual, Anda baru balik modal. Belum untung tuh, baru balik modal. Bukan balik modal ya, ya BEP, titik pulang pokok. Nah, inilah yang disebutkan BEP unit. Berarti BEP unit itu rumusnya adalah BEP sales dibagi dengan price. Pak, dapat price itu dapat dari mana? Biasanya orang melihatnya dari tabel projected sales. Dia menjual 5 jenis barang. Dalam satu hari menghasilkan yang satu 80 unit, 60 unit, 50 unit, 45 unit. Harganya sekian. Ya, dari masing-masing barang. Ternyata kalau harganya di total dapatlah $30. Ya, intinya dalam satu hari dia menjual per unitnya itu $30. Nah, dari sinilah kita dapatkan, oh berarti 248.164 dibagi $30 dapat segini. 258.388 dibagi 30 dapat segini. Gitu kan? Oh, kalau begitu, saya akan mencapai angka balik modal apabila saya telah berhasil menjual 8.272 unit
Dan setelah saya jual segitu, saya akan dapat uang 248.164 Hong Kong dolar. Gitu. Nah, satu pertanyaan. Ini kan barangnya ada 4 jenis. Sementara kalau saya bagi 30 kan itu 30 itu hasil penjumlahan dari keempat barang itu. Ya kan? Pertanyaannya, saya ingin lebih spesifik. Berapa yang harus saya jual nomor 1, berapa yang harus saya jual nomor 2, nomor 3, dan 4, supaya saya mencapai balik modal. Gitu ya. Gampang. Sebenarnya, Anda hitung proporsinya. Di sini kan ada produk 1, harganya segini. Produk 2, harganya segini. Produk 3, harganya segini, gitu kan. Maka, Anda bisa hitung proporsinya. Nah, proporsi itu bisa dihitung seperti ini. Produk 1 bisa dijual per hari 80 unit, kan dari tabel tadi. Produk 2 bisa dijual 60 unit. Berarti dalam satu hari bisa menjual 235 unit. Pertanyaannya, dalam satu hari produk 1 terjual berapa persen gitu kan? Gampang. Ini dibagi ini kali 100%. Dapat segini. Produk yang kedua dijual berapa persen? Ini dibagi ini kali 100%, sehingga dapat 26%. Pokoknya totalnya 100%. Berarti dalam satu hari Anda menjual 34%, katakanlah bakso, 26% teh botol, 21% es teler, 19% es janda misalkan. Berapakah palm sugar yang harus saya produksi? Kalau misalkan di sini 34%, berarti 34% dikalikan dengan ini, BEP unit. Gitu. Sehingga saya dapatnya seperti ini. Nah, palm sugar dapat 2816. Artinya apa? Produk ini akan mencapai BEP kalau saya berhasil menjual 2.816 unit. Kalau Anda ingin BEP, Anda harus menjual produk ini sebanyak ini, produk ini sebanyak ini, produk ini sebanyak ini. Angka ini dapat dari mana? 2816 didapat dari 34% dikalikan dengan BEP unit ini. 8272. Sehingga dapat seperti itu. Nah, sama saja nanti kalau misalkan Anda dagang. Anda dagang bakso, teh botol, es teler. Kalau saya ingin balik modal hari ini, saya harus menjual bakso berapa mangkok, es teler berapa mangkok, teh botol berapa botol. Anda bisa hitung. Logikanya, kalau teh botol kurang dari nilai itu, berarti saya rugi. Kalau misalkan teh botolnya melebihi angka itu, berarti saya untung.